puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kepada kita semua pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga dalam acara ini kita dapat membawa ilmu yang disampaikan nanti oleh pemateri dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita bisa mentransferkan kepada anak-anak didik kita di kelas nanti. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Semoga langkah Bapak dan Ibu dijadikan ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pada kesempatan ini saya hanya sebagai moderator akan menyampaikan acara yang akan diselenggarakan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Sahrul Ramdhani. Namun sebelumnya marilah kita buka dulu acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, prakata dari Kepala Sekolah SDN 1 Padahurit. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut kepada moderator. Pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah memberikan ruang seluas-luasnya kepada yang terhormat Pak Dadan Sahrul Ramdhani SPD. Beliau selaku guru kelas 6 di sekolah kita ini, alhamdulillah dengan adanya program guru penggerak, kami berharap dengan adanya program tersebut, harapan kami mudah-mudahan sekolah ini bisa atau dapat memberikan yang terbaik, khusus di lingkungan kita di Desa Padahurit, umumnya di Kecamatan Banyarwangi. Mudah-mudahan dengan adanya program sekolah, program guru penggerak ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu kemajuan untuk sekolah kita. Dan sekali lagi kepada yang terhormat Bapak Dadan Sahrul Ramdhani, silakan untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah kita. Dan alhamdulillah pada saat ini di acara diseminasi modul 1 yang berjudul budaya positif, mudah-mudahan memberikan nilai positif yang akan kita dapatkan khusus di sekolah kita ini. Dan kepada beliau
sekali lagi silakan untuk memberikan materinya, menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku warga SDN 1 pada Hurim diberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk kemajuan sekolah kita. Sekali lagi kami berharap, dan kepada Pak Dadan silakan, kami memberikan ruang, kami memberikan waktu, kami memberikan memfasilitasi untuk kemajuan, untuk perubahan sekolah kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan perlindungan kepada kita dan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Semoga harapan beliau bisa direalisasikan untuk hari ke depannya. Sebagai pemberitahuan, acara desiminasi ini diselenggarakan oleh calon guru penggerak, karena pada dan Sahur Ramadan itu termasuk calon guru penggerak di tingkat Kecamatan Banjarwangi angkatan ke-7. Semoga dengan adanya guru penggerak nanti bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SDN pada Hurim 1 dan yang lingkungan yang terdekat. Nanti kita akan mengetahui akan mendapatkan ilmu yang disampaikan nanti oleh Bapak Dadan terkait dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kita tinggal sekarang mempersiapkan diri untuk menyimak, untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian apabila ada yang tidak dimengerti bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Acara selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dadan untuk menguraikan materi yang akan beliau sampaikan tentang budaya positif. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mukadimah saya mengikuti koordinator untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada saya untuk mendesiminasikan modul 1.4 ini, kemudian para rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada para guru TK yang ada di lingkungan Desa Padahurim yang telah meluangkan waktunya untuk mendukung desiminasi budaya positif ini. Langsung saja, pada kesempatan ini di sini saya akan mendesiminasikan mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana saya di sini bukan berarti saya akan menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini adalah saya akan berkolaborasi, saya akan sharing apa yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Meskipun perjalanannya itu masih panjang ke depan sampai bulan Juni. Pada kesempatan ini saya akan mendesiminasikan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya saya izin untuk berdiri. Apa itu budaya positif dan apa saja yang harus kita laksanakan
untuk melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, di SD ataupun di TK ataupun di PAUD ataupun di jenjang-jenjang berikutnya. Apa yang harus kita lakukan terhadap para murid kita, para anak-anak didik kita, sehingga mereka bisa mempunyai sebuah karakter yang kita harapkan dengan adanya budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum melanjutkan ke materi utama. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Sebetulnya di SD ini ada 2 orang. Saya bersama Ibu Hanapuri di calon guru penggerak. Kemudian dalam pendidikan calon guru penggerak ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Yadi Gunawiyadi SPD MMPD. Kemudian didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Dela Marisana SPD. Selama pendidikan ini saya didampingi oleh kedua guru-guru hebat. Yang satu dari Kabupaten Garut, yang satu dari Kabupaten Bandung, yang terus mendukung semua fasilitas pembelajaran di calon guru penggerak ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu saya akan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini. Kemudian sebelum ke modul inti yaitu modul budaya positif, selama 2 bulan ini saya sudah melaksanakan 4 kegiatan, 4 pembelajaran, 4 modul yang sudah diselesaikan, dan ini adalah tugas akhir di modul 1.4, di mana dari keseluruhan modul nantinya akan menjadi 10 modul. Sekarang baru 4, yaitu 1.4. Yang pertama adalah mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah budaya positif yang akan kita bedah. Apa saja budaya positif, apa saja yang harus kita laksanakan untuk melaksanakan budaya positif itu di sekolah nanti. Keempat modul ini adalah sangat erat kaitannya untuk melaksanakan budaya positif ini. Mulai dari filosofi pendidikan, kita harus memahami dulu apa sih tujuan dari pendidikan yang kita laksanakan kepada para anak didik kita. Kemudian nilai dan guru penggerak. Kemudian apa nilai kita sebagai guru, khususnya guru penggerak. Salah satunya nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat. Kemudian saya juga selain berkolaborasi juga memberikan hasil dari pembelajaran saya kepada Bapak Ibu. Kemudian visi guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Selanjutnya tujuan akhir dari semua modul, khususnya dari modul 1, 2, 3, dan 4, pada akhirnya kita akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang naik daun. Apalagi ketika sekarang munculnya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya kita akan nonton terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu dapat mendiskusikan apa inti dari tontonan yang akan saya sampaikan.
Nah, dari tayangan ini kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau berkomentar mengenai tayangan barusan? Ada padi, ada yang mengambil rumput, ada pemandangan indah, ada padi yang siap panen, ada padi yang baru tumbuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu maknanya apa? Apakah kita harus wisata ke sana? Harus. Atau kita harus menanam padi? Itu kan menunjukkan suatu proses gitu, suatu proses misalkan dari awal menjadi padi sebelumnya gini gitu, seperti itu. Atau ya alur berarti proses pertumbuhan padi Ya, gitu. Dari menanam, merawat sampai dipanen, sampai siap dipanen. Sampai siap dipanen. Ada lagi yang lain Bapak? Kepayun. Sebenarnya begini ya, kita selaku manusia, kita selaku apa namanya yang ada di lingkungan pendidikan, segala sesuatunya butuh proses, butuh waktu, butuh materi, dan kita butuh inovasi. Dalam hal ini tadi Bang, sebelumnya ada tanaman padi yang sudah siap panen, yang mana dalam hal itu tidak sekonyong-konyong kita panen. Jadi perlu ada tahapan-tahapan, perlu ada proses yang kita lewati, dan mungkin di sana kita memerlukan berbagai hal, bisa secara tenaga, pikiran, materi dan lain sebagainya. Dan untuk itu alangkah bijaknya seandainya kita berharap sesuatu itu pasti ada tahapan yang kita lewati. Itulah. Terima kasih Ibu Noni dan juga Bapak Kepala yang sudah memberikan komentar mengenai tayangan ini. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Noni, bahwa ini mengenai tahapan proses sesuatu gitu kan. Kemudian tadi ditambahkan oleh Bapak Kepala, setiap apa yang kita inginkan berarti harus ada proses yang harus dilalui. Tetapi untuk kali ini kita akan ambil proses tersebut ke dalam pendidikan yang kita lakukan di sekolah kepada peserta didik kita. Tadi sempat berdiskusi juga dengan Bapak Kepala, ternyata filosofi yang sudah dipakai dulu memang sudah ada, apalagi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau mengibaratkan bahwa kita itu diibaratkan guru itu sebagai petani, kemudian sekolah diibaratkan lahan atau tanah, sedangkan murid diibaratkan sebagai pendidik. Kemudian petani tersebut hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Benihnya misalkan kita sama, tetapi bagaimana cara kita merawat, cara kita menuntut untuk tumbuhnya padi tersebut, ya kan? Supaya nanti hasilnya juga bisa sebagus dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, filosofi ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak didik kita sehingga bisa tumbuh menjadi anak-anak yang utuh, kemudian mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, karena mereka itu mempunyai anak itu spesial. Anak itu spesial. Dari semua siswa kita ini tidak ada semua siswa yang sama. Mereka itu dari puluhan tersebut mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kita sebagai guru adalah wajib untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka supaya mereka tumbuh kembang dengan
semaksimal mungkin. Kemudian dapat mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu bawaan dia dari lahir, kemudian kodrat zaman kita tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang banyak sekali kemajuan teknologi yang harus diimbangi dengan berbagai ilmu pengetahuan juga. Tidak sebatas kita membiarkan anak didik kita itu tergerus atau teracuni dengan media-media sosial, game, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas berat bagi kita sebagai guru, yaitu sebagai petani, bagaimana kita bisa menumbuhkan benih dengan halangan rintangan untuk mengganggu yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya murid kita. Tadi ada yang kalau bahasa Sunda aramet, itu adalah salah satu tugas proses para petani untuk merawat padinya supaya tidak gagal panen. tidak gagal panen, jadi tidak terhalang tumbuh kembangnya, supaya tidak dikalahkan oleh rumput atau gulma yang memakan zat makanannya. Kemudian setelah itu kita memberikan pupuk supaya juga tumbuhnya itu dapat berkembang dengan bagus. Nah, sebelum ke budaya positif, apa inti banyak sekali dari budaya positif yang dapat saya sampaikan nanti. Salah satunya sebelumnya adalah mengenai kata budaya. Budaya ini adalah kalau mengenai kata budaya adalah kebiasaan, kebiasaan, habit, di mana habit itu tidak bisa seinstan yang kita harapkan, tetapi mempunyai sebuah proses yang sangat panjang. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa kita memerlukan dukungan orang lain. Kita akan membuat ekosistem pendidikan di mana budaya positif ini dapat tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan peserta didik kita yang mempunyai karakter yang baik. Kemudian, nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apakah penting menciptakan suasana positif? Penting sekali. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana menciptakan suasana positif tersebut supaya guru dengan guru terjalin hubungan dengan baik, guru dengan siswa, guru dengan atasan, guru dengan orang tua dan masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana positif tersebut? Salah satunya dengan cara apa? Kira-kira Bapak Ibu? Sapa, senyum. Sapa, senyum, Dengan banyak bersilaturahmi. dengan banyak bersilaturahmi. Oke, boleh ya. Itu juga dapat memberikan hal-hal positif. Rekreasi mungkin itu bisa ya. Jiwa sosial. Harus jiwa sosial. Harus jiwa sosial. Nah, itu bisa. Pembalut gitu kan, mereka rasa kelah nih. Tapi senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 5S ya. Itu bisa juga strategi kita supaya adanya suasana positif. Apakah selanjutnya hubungan menciptakan suasana positif dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah ada hubungannya? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Alasannya? Anak akan nyaman di kelas, akan nyaman belajar dengan kita. Nah, anak akan nyaman, akan senang belajar dengan kita. Nah, kan dengan adanya tersiun gitu kan. Tidak tegang ketika melihat guru gitu kan. Nah, untuk menciptakan hal tersebut, menciptakan hal positif, maka kita harus membuat budaya positif. Untuk itu yang pertama kita harus mengenal dulu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal sebelum nantinya kita akan membuat sebuah habit atau kebiasaan atau budaya positif. Di sini ada yang disebut dengan disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai baik mungkinnya secara universal di seluruh dunia yang bisa kita terapkan. Disiplin positif, apakah ada yang mau berkomentar mengenai disiplin positif?
Atau main game dulu? Kita akan main game dulu. Kita akan main game mengepalkan tangan. Gimana? Mengepalkan tangan. Mau satu, mau dua boleh. Wow. Bayangkan Bayangkan. saya memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Bapak Ibu. Bayangkan benda berharga itu menurut Bapak Ibu apa? Mau emas kah, mau uang kah, mau apapun menurut Bapak Ibu sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan dulu, kemudian simpan rapat-rapat. Sudah ada disimpan? Sudah. Kemudian saya mau meminta ke Bu Noneng, apakah sesuatu yang berharga itu boleh saya ambil, saya pinta. Nanti kalau Ibu Noneng memberikannya, saya akan traktirnya ayam. Tidak. Oh tidak. Nanti kita jalan-jalan ke pantai. Kita akan ke Santolo. Akan dikasih lagi tidak. Oh tidak. Kita akan ke Bandung. Kita akan jalan-jalan nyari ke. Tidak. Di orang. Oh tidak. Oke. Selanjutnya, Ibu. Bu, apakah saya boleh minta apa yang Ibu punya? Nanti saya bawa Ibu jalan-jalan ke mall, kita akan beli apapun lah, apapun yang Ibu mau nanti saya kasih. Asal yang Ibu pegang dikasih kepada saya. Boleh tidak Bu? Boleh tidak Bu? Boleh atau tidak? Tidak boleh dikasih. Oh tidak boleh. Jadi yakin tidak boleh Bu? Nanti jalan-jalan ke Singapura. Kalau tidak ke Bandung, ke Singapura. Apakah akan diberikan atau tidak? Tidak berikan. Tidak diberikan. Yang pegang oleh saya itu yang di nomor ruku abdi di dia kendek itu abdi mah hoyongna rahmat Allah di bimbinganku orang saya itu saleh gitu nomor ngabayangkeun eta. Oh, dengan bayangkan itu ya. Itu adalah hal yang paling berharga. Rahmat Allah Jadi tidak akan diberikan Bu? tidak akan Tidak. buat saya sama anak saya. Oh, itu siap. Kalau ada yang lain gimana? Akan diberikan? Bapak akan diberikan atau tidak? Tidak. Tidak. Kekeh. Tidak akan diberikan. Karena itu adalah hal yang berharga. Yakin tidak ada yang memberikan? Begini, yang berharga untuk diri saya mungkin berharga juga untuk yang lain. Nah, dalam artian seandainya yang saya miliki ini berupa kebendaan, mungkin itu saya susah untuk melepaskannya. Tapi kalau apa yang saya impikan, apa yang saya harapkan itu berupa pembelajaran atau berupa ilmu yang mungkin akan lebih bermanfaat, selain untuk saya, lebih bermanfaat lagi beribu-ribu kali lipat untuk orang lain, mungkin itu akan saya berikan, akan saya lepas, akan saya manfaatkan, akan saya hibahkan, akan saya berikan itu seandainya itu bermanfaat bagi orang halayak, bagi orang lain. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar. Nah, dalam hal ini dari kegiatan tadi, siapa yang mempunyai kendali? Kendali untuk memberikan atau tidak itu siapa? Saya atau Bapak Ibu? Diri. Saya sendiri. Diri kita Diri sendiri. Nah, kenapa saya ada permainan coba buku mengenai kontrol diri? Berarti kontrol diri itu yang membuat peranan itu adalah kita, bukan orang lain. Meskipun orang lain itu membujuk dengan hal apapun, noloh dengan apapun, tapi Pancet gue. pancet karena itu adalah kontrol diri kita. Kita tidak mau, kecuali tadi kata Bapak, jika bermanfaat bagi hal yang Orang. banyak. Berarti itu mengorbankan juga, Pak. Iya. Mengorbankan apa yang kita miliki, gitu kan? Nah, kita sambungkan permainan tadi dengan teori yang disampaikan oleh
William Glasser, yaitu mengenai kita akan meluruskan miskonsepsi yang salah. Kontrol tadi mengenai diri kita, berarti yang mempunyai kontrol itu diri kita. Yang salah itu miskonsepsi menurut William Glasser, menurut penelitiannya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa atau tidak? Kalau di kelas itu bisa ya. Masih belajar bisa mengontrol. Tapi kalau di luar Tidak tidak bisa. Jauh dari jangkauan kita. Jadi pada intinya kita tidak bisa mengontrol Selama ini. selama. Yang mengontrol mereka adalah diri mereka. Murid sendiri yang akan mengontrol diri mereka. Tadi tugas guru, kembali lagi ke awal, kita itu adalah menuntun tumbuh kembangnya peserta didik ke arah yang lebih baik. Meskipun kadang-kadang kalau di kelas seperti tadi Ibu katakan, mungkin dia akan menurut mungkin, tetapi tidak akan bertahan lama karena dia itu mempunyai motivasi tersendiri. Seperti tadi Ibu namanya, tidak akan memberikan. Seperti tadi Ibu tidak akan memberikan karena saya mempunyai prinsip, karena saya mempunyai motivasi sendiri. Apa yang saya punya tidak akan dikasihkan kepada orang lain. Gitu kan. Kemudian ilusi bahwa semua orang penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan banyak lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga salah sebetulnya. Itu kita tidak bisa memaksa rasa maling kurang terus pada gede ya kan, memaksa anak kecil. Nah itu pada hakikatnya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi kenapa kok orang itu bisa menurut? Karena dia itu tidak ada pilihan lagi. Nah pada akhirnya anggapan kita bisa mengontrol orang lain hanyalah ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Setiap orang memiliki pendirian dan keyakinannya tentang apa yang baik untuk dirinya. Walaupun mungkin keyakinan itu masih perlu dimutakhirkan, direvisi atau digantikan karena akhirnya sadar bahwa itu adalah sesuatu kesalahan. Itu kita menuntun, kita memberikan pengetahuan, kalau kalian begini itu salah, gitu kan. Kita tidak selamanya memberikan kebebasan seluas-luasnya, tapi kita menuntun, membatasi, gitu kan, supaya mereka itu tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Kemudian ini juga menurut Stephen Cooper juga sama. Ketika kita ingin membuat kemajuan perlahan, apalagi kepada anak didik kita tidak bisa memaksa, tapi kita harus memberikan dulu, kita harus berubah dulu dari diri kita dulu, baru nanti akan mengikuti para peserta didik kita. Mulai dari hal apapun yang ada di kelas, di sekolah, mereka itu akan melihat dulu, melihat contohnya dulu, melihat kepada guru, gitu kan. Kita berbuat salah, kemungkinan nanti ibu guru juga, bapak ibu guru juga tadi gitu kan. Nanti akan seperti itu. Nanti pada akhir-akhirnya mereka akan sadar, mereka akan mengikuti ketika mereka mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar. Nah ini stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah ini juga akhirnya seberapapun kita berusaha keras menstimulus seseorang supaya berperilaku seperti yang kita harapkan, itu hanyalah ilusi. Tapi kita harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada orang lain. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan secara umum yang kita harapkan kepada para peserta didik kita, para murid kita. Yang kita kenal adalah contohnya profil pelajar Pancasila, lebih dekatnya itu dulu. Nah untuk itu coba analisis dari gambar ini. Kira-kira nilai kebajikan, nilai-nilai baik, nilai-nilai karakter baik dari foto ini apa? Kerjasama, saling menghargai, saling membantu atau gotong royong mungkin ya. Kemudian apalagi nilai kebajikan dari foto ini?
Kira-kira apa waktu itu? Tanggung jawab. Mereka mau mengerjakan beres-beres sesuai dengan jadwal kerjanya. Mereka bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, nilai kebajikannya apa? Satu, disiplin, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Oke, selanjutnya nilai kebajikan ini penyayang, menolong, empati. Ketika melihat temannya yang sedih, dia menghibur, bukan malah menjatuhkan atau mentertawakan. Selanjutnya yang menyumbangkan, saling berbagi. Apalagi ketika ada orang yang ada musibah, dia rela berkorban, berbagi, mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Apalagi simpati. Kemudian yang keempat, ini juga sampai sama dengan tadi ya, ada tanggung jawab, ada kerjasama, disiplin, menjaga kebersihan, gitu kan. Kemudian kalau yang ini nilai kebajikan yang saling menghargai, toleransi, bersatu tidak teguh, bineka tunggal ika. Kemudian kalau di profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini dari profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya salah satunya berkebinekaan global. Jadi tidak membeda-bedakan teman dari mulai ras, suku, warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya. Kita sama. Kita sama. Kemudian ini satu lagi yang sering kita laksanakan ini apa? Kira-kira nilai positif, nilai kebajikan yang saling berbagi. Apalagi? Ada camping ini. Saling berbagi, mandiri. Mandiri. Biasa masak nyalira. Kerjasama. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan kepada peserta didik kita nantinya yang akan menjadikan nilai-nilai yang nilai-nilai positif sehingga nanti akan terciptanya habit atau budaya positif. Nah, ini nilai-nilai tingkat kebajikan universal, salah satunya di profil pelajar Pancasila. Meskipun di modul itu banyak teori-teori yang lain, tetapi yang saya tampilkan cuma segini aja dulu. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Di sekolah kita nih, apakah nilai-nilai kebajikan tadi sudah ada di sekolah kita? Sebagian saja. Masih belum direalisasikan. Karena tadi ada sebuah proses yang panjang, yang penuh rintangan. Karena kita tidak bisa membalikkan seperti sudah membalikkan tidak bisa secepat instan. Kemudian materi yang kedua selain tadi teori kontrol, berarti kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, peserta didik, tapi kita bisa menuntun mereka. Nah, kemudian tadi masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Dari kalimat ini, apakah ada hal yang kalimat baru menurut Bapak Ibu? Restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan bedah di bawah. Kalau motivasi, hukuman dan penghargaan mungkin itu kamu lihat ya. Nah, seperti tadi yang
Ibu Cucu katakan bahwa di kelas itu anak-anak bisa dikontrol, tapi ketika di luar tidak bisa. Mungkin kembali lagi kepada teori motivasinya, motivasi siswa tersebut. Kenapa? Mungkin karena takut, atau misalkan memang tidak ada pilihan lagi, gitu kan? Ataupun takut dihukum, ataupun menggunakan penghargaan. Kecuali ibu pastihan permen. Lamun kapayu ibu pastihan permen dia. Yo baris, oke mau rapi, uiha di payun, gitu kan? Lalu itu silakan ke depan berdiri, hukuman gitu kan, atau mengelilingi lapangan. Nah, kembali lagi ke teori motivasi dalam diri anak. Kemudian nanti yang terakhir restitusi. Nah, ini yang pertama ada motivasi. Menurut Dayan Gosen ada 3 motivasi. Tadi ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu mau belajar atau ini untuk menghindari hukuman atau apa nih? Gitu kan. Mau baris rapi, menghindari apa nih? Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau dengan iming-iming bintang misalnya. Kalau pokoknya yang paling rapi nanti bintangnya 1, gitu kan? Atau yang lainnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya bahwa di sekolah itu harus bersikap baik. Jika ada orang yang berbicara, kita harus mendengarkan. Gitu kan? Nanti motivasi ini tergantung mereka sendiri, karena kontrolnya mereka yang mempunyai pegangan. Selanjutnya, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Di sekolah kita ini kira-kira banyaknya motivasi apa yang mereka punya? Dari ketiga motivasi tersebut. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Kebanyakan itu ya? Ya, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Memang itu proses itu untuk menjadikan sebuah habit itu mempunyai prosesnya yang sangat panjang. Mudah-mudahan nanti kita menjadikan motivasi intrinsik dalam diri para murid kita itu supaya mau untuk melaksanakan hal-hal positif, melaksanakan habit budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian ada kasus nih. Saya bacakan, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Saat tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Karena salah, dihukum nih kan, keluar ke bayu, sering-sering nih kan, rekan-rekan. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno sebagai guru matematikanya? Tidak. Alasannya kenapa? Tidak mempunyai pri kemanusiaan. Sangat tega, gitu kan? Sudah salah. Malah jadi tambah negatif, bukan positif. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang tadi menurut hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti tadi termasuknya konsekuensi. Nah, untuk itu supaya kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, silakan buka Android-nya, kemudian ketikkan kahot.it. Kita akan main game. Kita akan hukuman versus konsekuensi. Nanti pertanyaannya di depan, kemudian Bapak Ibu menjawab
dari setiap pertanyaan masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nanti juga akan terlihat nilai siapa saja yang paling tinggi yang menjawabnya benar. Silakan masukkan PIN-nya, yaitu 9925403. Kemudian kasih nama masing-masing. Nah, Bapak saudaranya, kita mulai. Nanti tinggal pilih. Di sini ada gambar jawabannya, misalkan konsekuensi gambarnya apa. Nanti tinggal klik di HP itu masing-masing. Gambarnya. Oh iya, Ya, siap. Ya, Kita mulai ya. Nanti ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Hukuman versus konsekuensi. 3, 2, 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. A. Merah konsekuensi, biru hukuman. Menurut Bapak Ibu yang mana? Silakan pilih. Nah, di sini ada jawabannya. Jawabannya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Apakah benar? Betul. Kita cek sama-sama. Wes, lanjut. Wah, betul. Baik, benar nih. Jadi siapa cepat dia nilainya. Maaf Pak, sebelum berlanjut antara hukuman dan konsekuensi, seandainya misalkan barusan lari mengelilingi lapangan kan bisa saja konsekuensi. Iya. Kalau sudah di aturannya begitu. Misalkan kalau kamu tadi soalnya itu, kalau sudah ada kesepakatan bisa saja itu konsekuensi. Oh ya, kalau ada kesepakatan bisa saja konsekuensi. Tetapi ketika spontan itu termasuknya hukuman. Nah, nanti kita lanjut lagi untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut soal berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi coret anak teh terus dihapus kali. Masuknya sanksi atau konsekuensi? Atau hukuman? Konsekuensi. Oh, kita cek ya. Nilainya. Dari masalah. Bapak kayaknya sudah menyusul, siap-siap lompat ya. Kemudian terakhir membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini atau hukuman membersihkan WC. Iya. Hukuman. Beres. Apa? Jatuh kan. Podium pertama. Oh, ketiga Ibu Noni. Iya. Kedua Ibu Cucu. Iya. Simpulkan hukuman itu seperti apa hukuman? Jadi seolah-olah memaksa gitu ya. Memaksa. Sepihak. Sepihak. Kemudian Konsistensi. Kalau tidak manusiawi. kalau hukuman tidak manusiawi. Kemudian kalau konsekuensi, Kalau konsekuensi itu Hasil itu ya hasil yang sudah disepakati, kemudian tidak berupa menyakiti, tidak apa namanya, tidak susah tidak berupa fisik, tidak hukuman yang tidak berupa fisik. Yang berisi yang Kesehatan tinggi kalau memang bersifat Menyakiti, Dari pulau. sakit hati gitu kalau hukuman bisa sakit hati. sesuai dengan apa yang dilakukan kesalahannya? yang kita ajarkan misalkan Ada seperti manusia. anak konsekuensinya Konsekuensinya. menulis kemudian hubungannya harus membersihkan WC kan tidak ada Tidak berhubungan. hubungannya. Nah, itu tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Misalkan, jadi itu konsekuensinya. Konsekuensi itu adalah ada hubungan dengan kesalahan yang dibuatnya. Kalau hukuman itu sifatnya ya berbeda, terbalik 360 derajat dengan apa yang dia lakukan. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana, tidak Tidak terencana.
kali saja misalnya, karena terlalu Satu arah. bersifat satu arah. Tadi apa yang dikatakan Bapak tadi, ada kesepakatan dulu bahwa konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati bersama sebelumnya, gitu kan. Nah, kalau yang ketiga adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang itu. Nanti restitusi ada 2 materi panjang untuk restitusi. Yang sekarang itu adalah hukuman dan konsekuensi terlebih dahulu. Ini restitusi yang digadang-gadang memang ini perlu kita laksanakan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum? Contohnya seperti tadi, ketika diiming-imingi bintang, pada hakikatnya itu dia itu sedang dihukum, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Karena mereka tidak bisa memilih. Kan sebelumnya kan ayah hukuman, ayah ribut. Nah, ya. Ayah ribut mah kan bentuknya hadiah sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Supaya anak semangat. Model lain. Mana hubungan anak antara hukuman sarang ribut. Hubungan, nah ini adalah hukum. Kalau tidak diberikan ribut. Kalau reward itu kadang-kadang perlu ada, tapi akhirnya itu reward itu adalah bentuknya jangka pendek. Seperti tadi di kelas aman, ya. Ketika di luar kembali lagi ke kebiasaan, karena motivasi yang dia inginkan, gitu kan. Kembali lagi ke sana. Pada akhirnya dihukum oleh penghargaan itu, dihukum oleh penghargaan yang diberikan kepadanya. Nah, ada jelasnya ada di sini. Ada yang mau bacakan? Tapi dulu kelas 2. Oh, belum kelas 2, silakan. Mana sih Bu nyebat ya? Aduh, Pak tarik sih, dan sendirian juga tarik. Ibu anak guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, Jadi apa yang dilakukan Ibu Anas adalah memberikan reward, tapi akan menjadi hukum suatu hari ketika reward itu tidak diberikan. Itu yang dilaksanakan oleh Pak Heru. Pak Heru menggantikan Bu Anas, apa yang terjadi dengan anak-anak? Ribut. Karena penghargaan itu bersifat jangka pendek sementara. Nah, dari kejadian tersebut, berdasarkan teori motivasi yang telah tadi dipelajari sebelumnya, kira-kira motivasi apa murid kelas 2? Bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Motivasinya untuk apa? Supaya disiplin, mendapat hadiah. Karena motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah dari ibu gurunya. Apakah ada cara lain
supaya murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Nah, coba dia mau berbagi. Nah, di TK bagaimana nih? Kalau di TK, kalau di TK bagaimana? Berarti itu maksudnya penghargaan, penghargaan juga. Atau masuk kelas? Penghargaan yang dijadikan sebetulnya hukuman. Dihukum dengan penghargaan, kan? Tidak dipulangkan kalau tidak baris. Bisa pulang. Apa namanya? Ada misalnya. Oh, misalnya ngabobodo. Ngabobodo. Seperti skilso. Upami terus ngausna uina kayak gitu kan. Apa katanya? Iya. Biasa, oke. Tapi Nanti pasti ada sepatos dia misalnya. Berarti misalkan pagi sulit oke. Nah, iya. Kadang-kadang Proses. aku kadang Itu. pemberian konsentranya. Sokil, cuma kayak menjadi tentara, cuma kayak menjadi polisi. Terang ke polisi atau tentara kumaha barisna. Nah, iya. Berarti digali motivasi diri dari intrinsik dia kemauannya kan cita-citanya mau jadi Polisi terus dijelaskan bahwa polisi atau tentara itu berbarisnya dengan rapi, berdiri dengan tegap gitu. Nah, kalau kalian mau menjadi tentara, kalian harus barisnya dengan rapi, dengan tegap gitu. Terus juga kadang-kadang kan anak yang punya keinginan, mereka termotivasi, mereka mengikuti meskipun tidak seluruhnya. Iya. Bisa ditiru. Tidak seperti tadi yang bodoh-bodoh kan? Ya awas loh nanti pulang. Tapi pada akhirnya nanti suatu hari dia akan menyadari, oh, ibu guru tadi nggak bodoh kita gitu kan? Suatu hari pasti mereka menyadari karena memang itu motivasi dalam diri yang harus kita gali meskipun prosesnya yang sangat lama. Saya juga sama seperti itu, susah untuk menjadikan sebuah habit kebiasaan gitu. Kebiasaan positif. Kemudian ini didukung oleh penghargaan. Tadi juga sudah dijelaskan ya cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang. Nah ini tidak memberi penghargaan nilainya sama menghukum seseorang. Kemudian penghargaan tadi sudah ada. Ini akibat dari penghargaan, pengaruhnya jangka pendek. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Dikarenakan tadi kan dengan iming-imingi penghargaan yang dia inginkan gitu kan, sehingga sifatnya instan gitu kan. Nanti dia berubah lagi terhadap karakter dia. Nah, sekarang apa itu restitusi? Dari hukuman, kemudian konsekuensi yang kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, jadi restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian restitusi itu diharapkan untuk menjadikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak seperti tadi hukum langsung gitu kan, sebelah pihak. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi kita diskusikan kesalahannya apa, nanti cari solusi. Kita fokus ke pencarian solusi, bukan terhadap permasalahannya. Nah ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, kan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar, apa sih yang dibutuhkan anak tersebut sehingga melaksanakan atau melakukan kesalahan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, supaya nanti timbul motivasi intrinsik untuk melakukan sebuah habit, melakukan karakter baik, melakukan disiplin positif yang tidak harus dengan berupa paksaan. Nah untuk itu ini ada video mengenai penerapan segitiga restitusi dari Kementerian. Salam dan
dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Stabilkan dia. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Penjelasan tadi mengenai segitiga restitusi dan kebayang Bapak mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ketika terjadi pada murid kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas. Kita ajak ngobrol terlebih dahulu
dulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salahnya. Kita tidak langsung memberikan sebuah teguran atau hukuman, tapi kita ajak ngobrol dulu, apalagi dia sedang emosi, supaya emosinya turun. Kemudian mereka menyadari kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini di mana dibuatnya? Nanti kita akan bahas di terakhir mengenai keyakinan. Kemudian pada akhirnya dari segitiga restitusi ini mereka kita ngobrol dengan siswa. Kemudian tadi di contoh tadi siswa tersebut memberikan solusinya. Oh iya, ketika kita seperti ini maka akibatnya akan apa? Kemudian apa yang dia sodorkan solusinya, kemudian nanti akan diskusikan dengan siswa tersebut, sehingga nanti solusinya murid sendiri yang akan dia tawarkan, bukan kita yang menawarkan. Oh, hukumannya lari, atau oh berarti solusinya kamu lari, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kemudian 5 kebutuhan dasar menurut William Glaser. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi, kita itu harus melaksanakan kepada siswa itu dengan segitiga restitusi. Tapi kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka itu apa, gitu kan. Pada intinya kebutuhan mereka itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan atas kebebasan, kesenangan, dan juga kebutuhan penguasaan. Untuk itu, untuk memahami lagi mengenai kebutuhan dasar manusia, silahkan buka lagi kahot ya. Oke, kita mulai. Main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kesenangan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang, penguasaan. 10-20 detik nggak masih banyak. Aku sedang senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru loh. Ini kebutuhan dasarnya apa? Jawabannya kesenangan. Karena aku senang main. Karena kebutuhan dasarnya itu adalah 9. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Cinta dan kasih sayang, karunia kabantu. Ayo. Ayo ke pantai mobil aja gitu kan. Kasih sayang berarti. Oke. Oh, tidak berubah ya. Selanjutnya 10 terakhir. Aku merasa bangga dan keren. Ini jauh lah. Oh, aku merasa bangga dan keren. Iya, salah. Oke, pada akhirnya juara 3. Oke, kedua pertama. Kemudian ini ada posisi, kemudian ini ada posisi kontrol, di mana kita bagaimana untuk penerapan segitiga restitusi. Kita itu masuknya kemana? Di sini ada video. 5 posisi kontrol yang seharusnya kita laksanakan itu yang mana? 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5. Dan juga yang seringnya itu yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Ini yang sering Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. yang sering yang mana nih? Yang pertama posisi penghukum. Bagaimana posisi penghukum ketika datang siswa yang terlambat? Naren, Ayo, sini kamu. Gusti. Meneng. Selamat pagi Bu. Siapa nih? Yang sering Terlambat. posisi pertama. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, Cuma satu orang. kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak menyukai guru. Ini posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nah, siapa yang sering di posisi ini? Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini posisi untuk merasa bersalah. Anak itu merasa Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kemudian ini yang ketiga, posisi teman. Masih Naren ya, terlambat. Naren, Gusti beliau mencelik terus. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Gimana monitor saja, pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini adalah sebagai Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer ya, baik. Bagaimana posisi manajer? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, mana yang paling pas sebagai kita sebagai guru untuk memberikan menghadapi permasalahan kepada siswa kita? Satu, pembuku,
Yang kedua membuat merasa bersalah teman atau pemantau dan juga manajer. Yang mana Pak Bu? Atau yang sering dulu, yang sering kita lakukan itu posisi yang mana? Menghukum. Tidak bisa mungkin. Sering kita itu melaksanakan sebagai menghukum. Tapi yang paling bagus yang pemantau 3, 4, 5 bisa diterapkan. 3, 4, 5 bisa 3 diterapkan. sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Manajernya. Tiga-tiganya bagus, tetapi yang paling bagus itu adalah yang manajer. Manajer itu sudah melakukan segitiga restitusinya, memvalidasi tindakan, identitas, kemudian ada solusi yang diterapkan. Anak sendiri yang memberikan solusi. Oh, yang tidak kesiangan itu Bu, saya akan apa gitu. Bukan kita yang memberikan solusi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu sebagai posisi kontrolnya di manajer, meskipun sering kita melakukan posisi 3, 4 gitu. Kadang-kadang ke 1. Nah, kemudian yang terakhir ini mengenai keyakinan kelas. Tadi yang ditanyakan dalam segitiga restitusi itu ada keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Sebelumnya kita mengetahui peraturan sekolah, peraturan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan oleh siapa? Nah, sesuai dengan guru. Ada kesepakatan antara siswa dan juga guru, siswa-siswa yang lain. Mereka meyakini, mereka itu menginginkan kelas kita itu kelas yang seperti apa. Kemudian nanti kita membuat kesepakatannya, kemudian itu akan dijadikan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas seperti ini? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan berdua? Kira-kira kenapa ada aturan harus memakai helm? Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah keyakinan. Ketika kita tidak menggunakan helm, kemudian kita jatuh, maka resikonya adalah keselamatan. Maka tidak dibuat katanya itu peraturan, tapi keyakinan. Ada dalam intrinsik motivasi dalam diri peserta didik supaya untuk menciptakan karakter yang lebih baik lagi. Kemudian untuk itu kahotipnya satu lagi terakhir, kebajikan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab, disiplin, keamanan, menghormati. Bisa 2 jawaban. Kembalikan barang ke tempatnya. Jawabannya bertanggung jawab. Kira-kira kalau ada 2 jawaban bisa dua. Ada yang 2 jawabannya. Woi, cucu pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa? Ini saling menghormati. Oke, 4 orang itu. Wah, ternyata api nggak izin. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini yang dari kebajikannya yang mana? Kalau ini? Bisa sekali. Jawabannya menghormati orang lain dan juga komitmen. Wah, yang paling sekarang naik menyusul. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya masuknya ke
dilarang melakukan kekerasan. Bisa izin ya Bu? Satu. Nanti ada opsi 2 jawaban, nanti pilih yang mana. Oke, keamanan dan juga saling menghormati. Kemudian ternyata masih tetap Bu Cucu. Selanjutnya nomor 5, bergantian atau menunggu giliran. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Bisa dua. Jawabannya berempati dan menghormati orang lain. Masih tetap bercucu, tidak ada perubahan, ternyata dilarang merokok. Tapi nilai kebajikannya ya mana? Kalau dilarang merokok. Ganti-ganti nih ya. Kirain teh. Diacak Pak. Jawabannya Muhammad Rais. Iya, kesehatan kok merokok. Kesehatannya. Sih main atuh. Tetap Bu Cucu pertama. Yang ketujuh, gunakan masker. Gunakan masker yang mana? Kalau gunakan masker udah ya. Kesehatan dan keamanan. Kita cek sama-sama. Betul ya? Oh ya, kesehatan dan keamanan. Wah, api naik. Aku itu semua nanti. Terakhir, berjalan di kelas dan koridor. Jadi kelas dan koridor. Jadi anak-anak tidak lari-lari. Jawabannya keselamatan dan keamanan. Ternyata podium pertama yang 3. Wah, sama. Yang kedua, itu yang kedua. Pertama, Bu Cucunya. Patut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita perlu terapkan ketika untuk membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya buat di belakang. Awalnya saya membuat peraturan kelas, tetapi saya membuat keyakinan kelas meskipun belum ditulis ke dalam karton. Di belakang ada tempelan-tempelan adalah Jadi ayat nama surat-surat itu harus diganti dengan menggunakan kata keyakinan kelas supaya untuk mendorong motivasi intrinsik. Jadi dibuat itu keyakinan keluar dari Dan dalam dalam diri dibuatnya oleh kita dan anak-anak. Kemudian kita bagaimana membuatnya? Kita bisa mempersilahkan kepada peserta didik untuk menuliskan keinginannya, hal baik apa, hal kebaikan apa yang mereka inginkan ada di kelas. Misalkan tidak boleh berbicara kasar, gitu kan. Maka nilai kebajikannya seperti apa? Kemudian dicatat keinginan mereka atau ditempel di depan kelas seperti itu saya buat. Kemudian nanti kita rangkum nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang disepakati kita bersama. Nah, ini bersikap positif, tampak seperti tidak seperti, datang tepat waktu, berarti sering terlambat. Menyapa guru dan teman setiap hari, acuh kepada guru dan teman. Berarti keyakinan kelasnya itu datang tepat waktu, menyapa guru dengan teman, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan miliknya. Misalkan meminta izin, meminjam barang milik orang lain. Biasanya misalkan di kelas main pinjam tanpa meminta izin. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan siswa itu dapat termotivasi dalam dirinya untuk melakukan hal-hal
yang baik, karakter-karakter yang baik akan diterapkan oleh peserta didik. Meskipun dalam prosesnya itu agak susah. Seperti tadi, memang untuk menciptakan habit atau budaya positif itu memerlukan waktu yang sangat lama dan memerlukan orang lain dan memerlukan ekosistem di dalam pendidikan yang solid gitu kan. Di sekolah guru-gurunya harus satu visi gitu kan, yang tertuang dari visi sekolah, nanti kita tuangkan di dalam kehidupan dalam keseharian di sekolah. Nah, ini tugas guru, dia mendidik, memberikan contoh, membimbing, peduli terhadap semua murid, menjalankan keyakinan kelas. Murid belajar, bertanya jika tidak paham, kemudian yang lainnya. Ini contoh-contohnya. Oh, ini gambarnya tidak edit. Nah, pada akhirnya nanti kita akan tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi penerus kita, murid-murid kita itu yang mempunyai akhlakul karimah, inovatif, kreatif dari profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan penjelasannya, supaya nanti digali kembali di rumah apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, waktu istirahatnya, dan juga ternyata hampir 2 jam, yang targetnya itu setengah jam sampai 1 jam, ternyata waktunya agak lama. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang tidak enak dalam penyampaiannya. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.